Nama saya Citra Cahydewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A dengan nomor induk 23020074048. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup dari masa corona sampai sekarang. Pada masa corona, saya menginjak kelas 10 atau kelas 1 SMA, yang pada umumnya kita menginjakkan kaki di sekolah, tetapi kita hanya bisa tidur di rumah karena masa pandemi. Pada masa pandemi, kita melakukan pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan, yang sekolah hanya memfasilitasi absen tugas, bahkan tidak menolak fakta juga bahwa penjelasan yang diberikan oleh guru dari pemberian PPT atau PowerPoint membuat ilmu yang mereka berikan tidak membuat kita paham. Sampai akhirnya saya merasa hidup saya kurang produktif. Karena saat pagi bangun, absen, mengerjakan tugas, makan, tidur, begitu terus sampai berulang-ulang. Akhirnya mama saya marah, "Kamu jangan begitu terus. Kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Lakukanlah hal-hal produktif yang bisa dilakukan di rumah." Akhirnya saya melihat aplikasi TikTok di mana banyak sekali remaja yang seumuran saya yang memainkan aplikasi tersebut. Di dalam TikTok terdapat berbagai banyak sekali video yang lucu, menarik, menghibur, bahkan juga bisa kita ambil pembelajaran. Bahkan saya sempat tertarik dan sempat berpikir, apakah saya bisa membuat video seperti itu yang bisa memotivasi seseorang atau menghibur seseorang dan yang menarik. Akhirnya saya memilih untuk membuat akun TikTok dan belajar bagaimana cara membuat video-video yang menarik semua orang. Sampai pada akhirnya saya berhasil membuat akun tersebut dari 0 sampai followers sekian dan bahkan saya sempat mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang sangat lumayan untuk menambah uang jajan saya. Pada saat itu saya merasa benar-benar bahagia sekali dengan dari apa yang saya angan-angankan akhirnya terwujud melebihi ekspektasi yang saya pikirkan. Dari situ mama juga merasa bangga dan bilang pada saya, "Mama sudah bilang kamu itu bisa, kalian itu bisa kalau kalian mau selagi punya niat dan disertai usaha dan jangan lupa berdoa." Dan tiba akhirnya pada kelas 12, di saat pembelajaran sudah luring atau luar jaringan, kita berangkat ke sekolah pagi dan pulang sore yang membuat saya sedikit merasa kaget karena dari kelas 10 dan kelas 11 kita sudah terbiasa tidur-tiduran di rumah dan bermain dan melakukan konten-konten. Jadi saya pas kelas 12 merasa sedikit tertekan, tapi akhirnya saya belajar memanage waktu, bagaimana cara mengonten dan juga belajar. Karena pada saat itu saya berpikir saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan mengonten saya karena di dalam konten TikTok tersebut saya belajar banyak hal. Saya bisa belajar public speaking saat live karena saat live streaming kita bisa berinteraksi dengan penonton, dengan semua orang dan melatih kepercayaan diri. Dan saya juga mendapatkan penghasilan juga dari TikTok asal kita itu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, maka kita bisa mengambil manfaat dari kebaikan apa yang kita lakukan tersebut. Dan pada saat semester akhir, saya berpikir saya harus fokus dengan apa yang saya impikan dulu dari kelas 10. Dari kelas 10 yang saya bilang tadi, saya mengonten untuk menambah biaya uang jajan untuk kuliah. Karena dari kelas 10 saya sudah berangan-angan, saya ingin kuliah. Saya tidak ingin langsung bekerja atau langsung menikah. Mungkin ya seperti beberapa orang yang setelah lulus SMA langsung menikah. Saya sudah memiliki niat untuk kuliah. Pada saat itu saya alhamdulillah masuk eligible dan masuk SNBP dan saya memilih UNESA sebagai pilihan pertama dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan alhamdulillah saya keterima di Universitas Negeri Surabaya ini. Pada saat pertama kali masuk kuliah ada ospek. Di sana saya terkejut sekali. Seperti inikah kuliah?
banyak sekali tugas, apa-apa harus sendiri, apa-apa harus mandiri, tidur sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Karena saya di rumah sudah dibelajari masak oleh mama, saya bisa sedikit menghemat uang untuk makan. Apa yang saya temukan di kuliah itu banyak sekali, seperti teman-teman baru, bagaimana cara belajar lebih ambis lagi, lebih menonjolkan kepercayaan diri lagi. Bahkan saya sempat berpikir saya harus terus meningkatkan diri sendiri agar tidak ketinggalan dengan teman-teman saya yang lain. Saya juga sedikit belajar cara memanage waktu, bagaimana mana yang kuliah, mana yang tugas, dan mana yang mengonten tadi. Karena saya tidak bisa meninggalkan semuanya, karena itu semua adalah kebutuhan. Walaupun itu konten adalah penghasilan tambahan, saya merasa bersyukur bisa meringankan beban orang tua saya. Oleh sebab itu, pembelajaran yang bisa saya ambil dari awal corona sampai sekarang adalah, yang pertama adalah bagaimana cara memanage waktu. Karena memanage waktu itu penting, jika tidak kita waktunya bakal keteteran. Kita tidak bisa memanage waktu mana yang digunakan untuk belajar, mana yang digunakan untuk bermain. Dan yang kedua, kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti saya tadi, di aplikasi TikTok memiliki dampak negatif seperti bermalas-malasan, meng-scroll TikTok sampai dari pagi sampai malam, dan seterusnya. Tapi jika kita bisa mengambil manfaat dari sesuatu aplikasi ataupun apapun, pasti kita bisa mendapatkan manfaat yang baik. Sekian dari saya. Pesan saya kepada kalian adalah, kalian itu pasti bisa melakukan sesuatu asal disertai niat dan usaha, dan jangan lupa berdoa. Sekali lagi, jangan lupa berdoa, dan restu orang tua itu penting. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.